Kalau aren ini tanaman gaul. Oh, bisa dengan beberapa Bisa tanaman dicampur lain. dengan tanaman yang lain. Bahkan kita menyarankan dicampur, jangan monokultur sayang. Termasuk dengan sawit. Termasuk dengan sawit. Ya, di riset sudah banyak, penelitian dari teman-teman farmasi sudah banyak. Tinggal di skala industri. Lebih hebat dari jus pinang muda lah. Tentu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat SBS Channel di mana saja berada, jumpa lagi kita di channel yang hebat ini, SBS Channel. Bagi sahabat yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe warna merah yang ada di bawah video ini. Nah, sahabat di mana saja berada, ini pada kesempatan ini saya bersama Bapak Insinyur Muhammadun MSI. Ini kami lagi ngopi-ngopi aren ya, Pak Muhammadun ya. Jadi sambil minum kopi aren, kita enaknya bincang-bincang aren juga Pak Insinyur Muhammadun. Jadi juga, ya. Jadi sahabat, ini Bapak Insinyur Muhammadun MSI ini beliaunya adalah pemerhati aren Sumatera. Jadi banyak ilmunya tentang aren. Jadi sayang kalau kita hanya ngopi aja dengan dia, tidak kita orek-orek ilmu dari dia. Nah, jadi begini Pak Muhammadun. Kan bicara soal aren. Itu kan orang anggap, orang tak mau membudidayakan aren ini karena katanya aren ini kan nanti identik dibuat tua, bisa mabuk sekampung. Itu gimana tuh? Iya, terima kasih Bang. Ini Bang Sam atau Bang Sule? Boleh, sekarang karena bajunya kuning ini Bang Sam. Oh, Bang Sam. Ya. Baik pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi suatu hari Bang Samsul saya datang seorang kepala desa di Riau ini. Di Riau. Saya cerita tentang aren, nggak usah lah Pak, nanti mabuk warga kami. Iya. Ternyata di kampungnya itu banyak pohon kelapa, bukan aren ya. Ini pakai mabuk juga, kan ada juga. Sama aja. Jadi memang tergantung persepsi kita dan kita ambil manfaat dari aren itu apanya. Kalau seandainya memang mau niatnya buruk untuk menjadikan produk tanaman menjadi homer, menjadi tua, menjadi miras. Dari beras juga bisa. Orang Jepang bikin sake dari beras. Iya kan? Dari kurma bisa juga. Bir beberapa daerah di dunia ini kan, bir di Amerika itu dari kurma misalnya. Kemudian dari ubi, lebih banyak. bisa juga dibuat homer kan, miras. Nah, artinya kalau begitu apakah kita larang masyarakat nanam beras, nanam padi, nanam ubi, nanam anggur? Jadi anggur kan jadi miras juga. Nanti mabuk juga. Jadi kurma bisa juga difermentasi jadi homer juga, jadi miras juga. Oleh karena itu, sekarang tinggal edukasi. Dari aren ini kita manfaatkan untuk apa? Nah, tinggal kita alihkan ke sesuatu yang punya nilai manfaat yang lebih tinggi. Misalnya kita pakai kopi. Minum kopi. Kopi aren. Ini kan kopi rebus, gulanya gula aren. Nah, baik gula batok sepertinya atau gula semut. Nah, atau nira yang belum 3 jam dari batangnya itu setelah disadap, rebus. Rebus, kasih kopi. Itu yang ngetren sekarang. Menjamur di Pekanbaru kan. Kopi aren atau kopi nira. Nah, itu kan belum terfermentasi, sehingga halal dan thayyib. Nilai ekonominya juga tinggi, sehat juga. Nah, kalau jadikan tua, dia auto fermentasi atau dicampur laru misalnya, jadi tua, nah itu kan bisa memabukkan, berbahaya bagi macam-macam lah ya. Nah, kesehatan diri maupun masyarakat. Nah, oleh karena itu aren ini kita bisa budidayakan, tidak usah perlu dikhawatirkan, tinggal kita pakai untuk apa. Tinggal perlu diedukasi, disuluh, diberitahu masyarakat, pelan-pelan sehingga beralih. Kalau biasanya minum tua, niranya jangan tuanya gitu. Jadikan gula seperti ini. Ini kan tahan sampai beberapa 6 bulan sampai setahun. Bahkan yang seperti ini lebih dari setahun yang gula semut kan. Nah, dia juga berkhasiat juga Khasiatnya sangat bagus gula aren
Ini punya Bang Samsul nih dari Pasir Pengerayan. Pasir Pengerayan ini. Bagus nih. Ini gula semut, ini gula kampung itu artinya aren juga sama. Oh. Ya, sama, ini sama. Jadi artinya jangan sampai kita percaya dengan mitos-mitos yang salah tentang aren ya. Artinya yang penting edukasinya. Artinya selama ini yang lebih teredukasinya soal tuanya. Memang gini Bang Samsul. Nira itu dibiarkan di atas 3-4 jam udah berubah dia warna dan rasanya. Air beras kan orang. Dia jadi putih, jadi asam. Minum sedikit nanti geleng-geleng kepala. Ada mengandung homer itu udah haram kan. Nah jadi makanya sebelum 4 jam harus segera dijadikan gula direbus atau diawetkan, bisa diawetkan baik dengan metode fisika maupun biologi, tetap jadi nira yang diawetkan bisa, tetap halal gitu. Kemudian yang kedua gini, soal keunikan nira atau aren ini kan selama ini kalau tadi misalnya untuk apa tanam aren, ini orang mabuk sekampung. Ada lagi mitos juga mungkin nih kan, kan aren sama aja dengan kelapa sawit misalnya. Jadi gini. Apa keunikannya itu Pak Muhammadun? Aren itu dengan sawit, aren, sawit, kelapa, siwalan, itu memang satu marga. Satu marga ya. Nah, sama-sama boleh nikah deh. Boleh nikah. Satu marga. Akan tapi kan memang jangankan satu marga, kadang-kadang satu varietas saja beda. Beda karakteristik. Ya, kalau kata Al-Quran kan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Setiap sesuatu diciptakan Allah itu punya qadar, punya khasiat tertentu. Termasuk aren ini. Aren itu berbeda dengan sawit. Misalnya. Kalau sawit itu kalau kita lihat Riau, Sumut, Jambi, Sumsel kan sawit semua. Silakan Bang. Itu monokultur kan. Kalau dicampur dengan yang lain berkurang, nggak mau makanya PTP perusahaan swasta itu nggak mau itu sawit dicampur dengan yang lain. Kalau aren ini tanaman gaul. Oh, bisa dengan beberapa tanaman lain. Bisa dicampur dengan tanaman yang lain. Bahkan kita menyarankan dicampur, jangan monokultur sayang. Termasuk dengan sawit? Termasuk dengan sawit. Termasuk dengan sawit. Kalau Bang Samsul pernah ke Kiam Jaya, itu ada kebun campuran antara aren dengan sawit. Bahkan hasil arennya lebih tinggi daripada sawit. Kalau di Bengkulu banyak dicampur dengan kopi. Jadi kalau kopi itu kan setahun 2 kali panennya. Kalau aren tiap hari. Nah, kenapa harus kita campur dengan tanaman-tanaman yang lain? Kalau aren ini kan agak lama. Apalagi kalau aren dalam, aren kampung. Berapa tahun? 7-8 tahun baru nah, menganggur 7 tahun kan apa mau makan apa? Cobalah di sela-selain tanam pisang. Ini teman saya ada di Kamparnya campur dengan pisang gepok kuning. Sambil manen pisang, tahu-tahu nanti arennya buah gitu. Jadi dicampur dengan pisang, campur dengan ubi, campur dengan yang lain Nah, kenapa? Karena perakaran aren ini dalam. Dia dalam 1 sampai jadi setidaknya 1,5 tinggi batang ya. Beda dengan sawit kan? Maka dicampur tidak akan rebutan nutrisi tanah, nutrisi makanan tanaman itu. Jadi tidak masalah. Itu salah satu keunikannya ya. Keunikan yang lain kalau sawit itu kan buahnya dari bawah ke atas. Kalau aren dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Nah, kemudian banyak juga keunikan yang lain. Aren itu dimanfaatkan banyak sekali dari akar, batang, daun, buah, semuanya punya nilai guna. Walaupun hari ini tidak semuanya bisa dihargai dengan uang. Maksudnya value-nya ada, tapi belum tentu ada harganya. Kalau nira ada harganya, kalau gula ini jelas harganya. Tapi kalau misalnya akar aren itu punya nilai guna yang tinggi untuk obat, untuk stamina dan lain-lain. Tapi kan orang belum meneliti, belum dijadikan obat misalnya sehingga belum bisa ada harganya. Tapi nilai secara apanya sudah nilai. Potensi nilainya sangat tinggi itu. Nah, ini keunikannya. Nah, oleh karena itu aren ini secara karakteristik berbeda. Yang kedua, tidak hanya gaul. Tanaman aren relatif cocok di mana saja. Oh gitu. Cocok di mana saja. Bahkan dataran tinggi, memang idealnya ketinggian 400 sampai 700 di atas permukaan laut. Itu optimal. Ini buktinya kayak di beberapa tempat di Pelalawan
di Kuantan Singingi. Kalau di Riau ini kan, kalau di Pasir memang agak tinggi ya. Di kampung Bang Samsul tapi banyak yang data ada juga kan. Bahkan di beberapa tempat yang agak gambut itu bisa juga. Nah jadi beda halnya dengan tanaman-tanaman yang lain, harus punya karakteristik tertentu. Buktinya di alam itu ya, di alam itu kan aren itu ada. Di hutan, kalau kita jalan-jalan dari Aceh sampai Merauke itu ada. Masing-masing masyarakat di Nusantara ini punya kearifan tradisional tentang pengolahan aren. Dan banyak di antara tanaman aren itu bukan ditanam oleh manusia. Iya, dia tumbuh sendiri. Yang nanam itu musang. Jadi luwak itu makan biji. Cuma tapi tidak ada aren luwak ya. Aren luwak ada. Mungkin ini yang agak mahal sedikit. Nah, bijinya itu kan keras. Kore ya kan yang ketiga. Kayak kalau dulu zaman-zaman batu bacan tuh. Batu bacan tuh 3 kan? 2 atau 3. Bahkan ada juga yang 4. Itu nggak tertelan sama nggak terurai oleh perut si musang itu, dibuang. Nah itu tumbuh dia. Nah di mana saja bisa tumbuh. Bahkan saya di Pasir punya tuh pohon aren, nggak ditanam, tumbuh sendiri. Nah kalau tanaman musang aja bisa tumbuh dan bagus, masa manusia kalah sama musang? Berarti kan ada mitos lagi itu, aren itu susah dibudidayakan. Musang aja bisa budidaya, jadi kita nggak bisa budidaya. Kalau tak bisa budidaya kan, tanya ke musang. Sama musang. Ya di hutan-hutan itu kan musang yang nanam. Iya. Makanya kalau kita buka beberapa riset orang kan, sekarang aren langka. Kenapa? Karena musang banyak diburu. Pertama kan, yang kedua musang lebih tertarik sama kopi. Yang ketiga musang lebih tertarik sama ayam, nggak tertarik sama aren. Ya, nah jadi nggak tertanam itu biji aren tuh. Nah bijinya itu kan memang gatal ya. Gatal itu karena ada asam oksalat namanya, ada asam oksalat. Tapi musang bisa itu tahan dengan gatal itu. Soalnya dari tangannya nggak gatal. Makanya kalau kita mau buat kolang-kaling itu, nah itu pakai sarung tangan. Tapi orang kampung nggak pakai kayaknya. Pakai juga. Nggak pakai dia. Kalau di kampung dia dibakar, habis dibakar langsung. Nggak biasa dia. Kebal dia mungkin. Berarti secara potensi jauh lebih potensi aren daripada sawit sebetulnya kalau paham. Artinya begini, ya sawit itu punya keunikan. Keunggulan, ya. Apalagi pasarnya udah jelas, ya. Nah sekarang ini kita sebetulnya mendorong alternatif. Kalau seandainya sekarang, apalagi harga CPO ditentukan oleh asing ya, masyarakat, kemarin naik, sekarang turun lagi, nggak bisa bergening. Nah mestinya kita masyarakat ini punya alternatif tanaman lain yang tidak terlampau luas. Misalnya beberapa teman saya di Bengkulu itu punya seperempat hektar, setengah hektar, apalagi sampai 2 hektar itu udah kaya dari aren. Cuma kalau sawit, Pak Samsul beberapa kapleng, bandingannya dengan aren kan. Betul. Nah jadi kita ada alternatif tanaman yang punya keunikan, punya manfaat yang banyak dan tahan banting dan bisa tiap hari kalau udah keluar nilainya nanti ya. Tiap hari panennya. Nah sehingga kita tidak perlu menghadap-hadapkan antara tanaman ini. Kita nggak anti sawit, kita nggak pro ini, tapi sawit ini kan udah terlalu banyak. Ketika harga ngedrop misalnya kan nggak punya alternatif lain gitu. Dan kita tak punya bargaining. Punya bargaining, maka harus ada diversifikasi tanaman. Ya salah satunya alternatif yang sudah dibudidayakan oleh nenek moyang kita jauh ratusan tahun yang lalu. Di Palembang itu ada namanya Prasasti Talang Tuo tahun 684. Kira-kira 684 itu kalau sejarah Islam itu angkatannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz lagi. Nah, itu kerajaan Sriwijaya itu sudah ada instruksi dari raja kepada pamong praja untuk melakukan penanaman atau budidaya 4 tanaman, kelapa atau niur, sagu, pinang dan onau. Onau itu aren. Nah itu di Palembang. Artinya udah ratusan tahun yang lalu. Dan kalau saya beberapa kali keliling di beberapa tempat di Sulawesi, di Lombok, di Banjarmasin, di Banten, kemudian di Bengkulu,
di Riau ini. Karena orang-orang tua itu emang dari dulu ratusan tahun yang lalu. Nah, alhamdulillah kalau di Riau sekarang orang sedang mulai tertarik dengan aren ini. Minimal kebiasaan ngopi dah. Ngopi aren itu di Pekanbaru ini kan. Kayaknya karena taman diabetes juga. Orang Iya. Jadi orang udah kena gula darah kan, diabetes. Apa yang mencari ternyata aren. Ternyata dapat referensinya aren. Jadi ini gula sehat. Tidak hanya sehat tapi nikmat. Oh, Samsul. Iya, ini coba kita ini kan. Nah, kemudian mungkin kita masuk ke di samping tadi potensi tadi kan, manfaat aren ini kan mungkin orang tak mau membudidayakan, tidak tahu manfaatnya, Pak Muhammad. Aren ini setidaknya kalau kita lihat secara umum ya, ada manfaat untuk pangan, yang kedua manfaat untuk konservasi atau lingkungan, yang ketiga untuk bioenergi. Oh bisa ya? Bioenergi, ini kan alkohol dan juga dibiarkan aja jadi alkohol. Bisa di Bualemo, Sulawesi Utara, Gorontalo, itu udah ada. Jadi untuk itu. Bisa untuk ganti BBM, sepeda motor, mobil malah. Sebetulnya artinya kalau emang ada political will dari pemerintah bisa untuk alternatif bahan bakar fosil ya. Itu bioenergi. Kemudian konservasi. Nah. Kalau kita ke Sumatera Barat, di beberapa, itu kan ada kawasan lindung, lerengnya tajam-tajam itu kan, di Pasaman, itu banyak aren kan, itu biasanya antara lain manfaat aren itu untuk menahan longsor, mencegah erosi. Tahun 2014 di Banjarnegara, itu ada longsor, ratusan orang meninggal. Ada satu rumah ustadz selamat. Rumahnya utuh, kebun jagungnya utuh, ustadznya dan keluarganya selamat. Jadi orang itu, ini memang karomah ustadz. Padahal. Nah ternyata memang karomah ustadz dari Allah melalui apa? Dicek ada pokok aren satu. Jadi batu-batuan di tanah itu ditahan oleh akar aren. Karena kedalaman aren itu bisa sampai 20 bahkan 25 meter ke bawah. Kokoh. Jadi cengkraman akar aren tadi itu mampu menahan bebatuan di dalam tanah sehingga menahan erosi tadi sehingga tidak terjadi longsor, tidak terjadi longsor. Nah, oleh karena itu sekarang banyak di bekas lokasi yang longsor itu tanam aren semua. Artinya ini ada multi manfaat. Jadi berbalik dengan temannya sawit yang sekeluarga. Sawit ini kan ketika musim hujan dia tidak bisa menyimpan air, tidak ada fungsi reservoir namanya. Ketika musim kemarau tidak ada sumber, apa yang mau dikeluarkan. Kalau aren kita lihat itu kan dia menyimpan. Ketika musim kemarau, dia kan lembab, bisa keluarkan air. Jadi ada fungsi untuk tata air, untuk mencegah longsor. Ini fungsi lingkungan, fungsi konservasi. Jadi dan yang utama bagi kita manfaat pangan. Dan dari akar itu antara lain ya, akar itu kalau Bang Samsul mau nyoba ya, ambil yang masih muda akarnya, agak 1 genggam ini kan, rebus. Apalagi campur madu atau telur itik. Tahu sendiri. Jadi tengoklah nanti. Nah, itu akarnya ya, akar. Orang akar pinang, akar aren jauh lebih unggul daripada akar pinang. Ini riset sudah banyak, penelitian dari teman-teman farmasi sudah banyak. Tinggal di skala industri lebih hebat dari jus pinang muda lah. Tentu ya. Ini akar-akar aren. Saya di beberapa tempat itu selalu nanya di KIT saya tanya, ini ke Pak Nasution yang di Kiap Jaya saya tanya, saya di Bengkulu saya tanya orang-orang tua. Ternyata yang manjat aren itu orang-orang tua umur 60, 70 gitu kan. Mas tadi masih kokoh. Saya bahkan ditelepon namanya Pak Guntur di daerah Curup. Saya diundang akikah, saya kira cucunya, anaknya namanya. Dia umur 63. 63 punya anak baru akikah, umur 3 bulan anak. Ya baru akikah umur 34 hari lah, 34 minggu dia begitu. Masih baru lahir anaknya. Dan masih manjat aren mungkin ya? Masih manjat aren. Oper aja nih Pak Guntur. Ternyata rutin tidak hanya nira tapi juga akar aren ya. Ini salah satu akarnya. Batangnya itu kulit luar, bagian luarnya ini keras. Orang Minang bilang ruyung. Ruyung itu kayu aren. Di Jawa itu dipakai tongkat dari. Tapi dalam dari batang aren itu mengandung pati. Untuk? Pati. Sagu, persis itu sagu. Oh itu. Jadi kalau
bikin cendol. Cendol itu kalau tepungnya dari tepung aren, gulanya gula aren, nah itu ya nggak ada yang lawan, tuh. Mantap itu. Berarti dari batangnya. Dari batangnya. Kalau ditebang berarti. Kalau ditebang. Nah, karena aren itu kalau nggak tebang, itu terakhir mati sendiri dia. Iya. Pada masanya dia mati sendiri. Nah, itu batangnya. Belum lagi nanti di batang itu kan diselimuti hijau. Inilah nampak semak. Yeah. Makanya umur 5 tahun sebaiknya dibersihkan itu. Dan sebetulnya itu laku juga. Hijau itu laku tuh. Laku dia untuk sapu, untuk tali kapal, macam-macam. Penyaringan air. Penyaringan air, teman-teman PU pakai itu kadang-kadang. Iya. Nah, makanya kalau bersemak itu muncul mitos juga. Itu sarang hantu. Nggak usah ada sarang aren, ini sarang hantu. Bahkan ada orang mengatakan itu sarang hantu kunyang. Apa hantu kunyang itu? Makan anak bayi. Di mana sarangnya? Di aren. Padahal kalau nama jin itu bisa aja tidak hanya di aren, di mana aja, bahkan di badan manusia pun bisa. Bisa besar. Ya kan? Iya. Itu hijau ya. Ini kan tidak ada di pohon yang lain. Nah, itu hijau bermanfaat. Daun lagi. Daun itu untuk membungkus gula, ini bisa juga. Kalau itu kan dari daun pisang. Daun pisang. Sebetulnya dari daun aren juga bisa. Lebih alami dia langsung. Kalau di pasir, di sebelum pasir itu Salak, desa apa namanya? Sungai Salak. Itu pakai daun salak. Pakai daun salak bungkus gula aren ini. Nah, itu daunnya bisa untuk bungkus, bisa juga untuk orang yang biasa merokok, cerutu. Orang yang ngerti rokok. Ganti kulit jagung. Perokok juga jagung biasa. Tapi kalau perokok senior yang paham itu, tua itu pakai daun aren. Itu katanya sensasinya lain. Saya nggak tahu, saya nggak merokok. Dulu nipah. Nipah ya juga, pakai daun nipah. Ini daun aren. Ini daun aren ya. Lidinya untuk sapu. Dulu kalau kita ngaji itu kan mana lebih kokoh? Mana kokoh lidi kelapa atau lidi aren? Kokoh lidi aren. Betul. Ya. Itu dari lidinya. Belum lagi yang favoritnya tentu nira. Niranya. Nira ini favorit. Sekarang di Pekanbaru ini hampir setiap jalan kafe-kafe ini kan mesti menyediakan kopi nira, kopi aren. Dan pada saat memulai ngambil air nira, otomatis ada buahnya. Kolang kalingnya. Jadi nira inilah favoritnya. Nah, nira ini memang antara lain manfaatnya. Kalau saya beberapa kali nanya langsung ke desa-desa penghasil aren itu Bang Samsul ya. Apa sih khasiatnya nira, Pak Muhammadun? Di sini nih kalau ada ibu melahirkan, ASINya tak keluar, datang suaminya ke saya. Saya kasih 1 gelas nira itu, lancar ASINya. Jadi ASI booster, melancarkan ASI. Nah, ternyata tidak hanya melancarkan ASI, juga melancarkan peredaran darah, melancarkan pencernaan, dan lain-lain saya coba. Untuk kesehatan. Kesehatan. Dan tentu dengan jangan terlalu banyak. Ada kawan misalnya kita kasih tahu ini bagus di orang diabetes, maksudnya jangan pakai gula rafinasi, gantilah gula aren. Ini 1 liter langsung diminum, karena dia diabetes, kebanyakan juga lah, pelan-pelan juga lah. Apapun kalau berlebihan. Jangan berlebihan. Dan jelas dan disebut sama kita kan. Kata dokter sih kalau gula putih itu sebetulnya kita sehat nih, 1/4 sendok ini sehari, itu sehat. Tapi kalau gula aren bisa 9 sendok. Oh gitu. Sehari bandingannya. Artinya kan makanya indeks glikemik gula aren lebih rendah. Relatif lebih aman untuk penderita diabetes. Tapi juga jangan banyak-banyak pula. Ya kan? Mentang-mentang nilainya aman kan. Enak pula kan, segar ya kan. Segar. Kalau nira masukkan kulkas itu kan segar tuh. Untuk buka puasa sedap kali itu, atau siang-siang ya kan. Itu langsung pulih. Ini kan kalau nira itu kan cepat memulihkan tenaga. Makanya atlet-atlet itu kasih itu. Atau pelari-pelari itu dibawakan ini, gula. Boleh gitu kan. Kalau di kampung, kalau di pasir itu, ketika dibuatkan gula itu dikasih pakai pakai apa namanya? Kelapa itu yang agak macam direndang itu. Itu bisa dikunyah-kunyah jadi bonbon.
Oh, enak lagi permen dia. Permen dia. Jadi mau betul-betul enak dia. Segar memang habis apa itu. Ini kan nanti dari nira bisa langsung bikin kopi nira, atau nira langsung segar, bisa nanti jadi gula batok ini, gula semut, nanti bisa juga jadi permen. Jadi derivatnya dari sini banyak sekali. Iya. Aneka produknya. Dan bahkan sekarang memang kita tidak apakan ke depan pasti jauh lebih booming lagi, karena sekarang aja sudah banyak yang istilahnya berani pasang merek itu kopi aren, gitu kan. Artinya mereka udah yakin orang akan cari aren gitu. Ya karena emang ini gula sehat ya. Gula sehat. Mau cari referensi di mana-manapun udah jelas. Ini lebih sehat daripada gula rafinasi. Karena di sini gula ini masih ada mikronutrisi ya, masih ada vitamin-vitamin, masih ada seratnya segala macam. Jadi ini jauh lebih sehat dibandingkan gula putih lah gitu. Kalau dari segi perawatannya, ya ini termasuk yang rewel enggak itu namanya? Di hutan tuh tak ada yang merawat jadi. Tapi begini, saya ada juga dinasihati petani aren yang senior. Bini aja kalau nggak dirawat, tentu semak ya. Termasuk aren. Jadi kalau kita sayang, dirawatlah. Di hutan tuh yang bertahan tuh karena survive, bisa bertahan memang karena dia pionir segala macam itu banyak juga yang mati kan. Makanya tetap ada perawatan. Tapi tidak rumit gitu. Tidak rumit ya. Pemilihan jenis, artinya pilih bibit yang unggul ya kan. Pilih bibit yang unggul itu tidak susah. Jadi tengok biji belulu ya. Kalau ada orang panen itu pakai jirigennya itu besar, banyak dan penuh, itu bagus tuh. Berarti produksi mayang per harinya tinggi, di atas 20 liter per hari. Tapi kalau pakai jirigennya 5 liter, itu tidak usah dicari bibitnya. Gitu. Karena emang paling-paling hasil per harinya maksimum 10 liter, berarti kecil gitu. Itu maksimum. Tapi kalau dosong jirigennya besar, tumpah pula. Ya dulu yang saya punya di pasir itu kan tidak ditanam, yang hidup sendiri. Alami ya. Itu banyak produksinya. Jadi kan batangnya besar, daunnya pun hijau besar, kokoh, beluluknya lebat dan besar-besar juga. Bisa panjang tuh, kan? 90 sampai 1,5 meter mungkin kan? Ada 1,5 meter ada tuh. Besar-besar apanya itu buahnya? Buahnya itu kolang kaling. Kolang kalingnya itu. Kolang kaling atau beluluk orang sini bilang. Baluluak. Ya. Buah lulu. Oke, mungkin ini banyak mau kita ini kan sambil kita ngopi kan. Iya. Soal aren ini kan tadi manfaat sudah. Dan Pak Muhammadun tentu sudah keliling Sumatera kan sebagai pemerhati itu kan. Bagian. Ya, untuk Sumatera ini nampaknya yang sudah mulai katakanlah booming daerah mana saja itu Pak Muhammadun? Kalau budidaya itu yang paling banyak Bengkulu. Kalau Bang Samsul ke Curug dan sekitarnya, Rejang Lebong ya, itu sepanjang mata memandang itu pohon aren aja. Gitu. Jadi orang itu karet sawit tidak ditengok sama orang itu. Ya di daerah situ. Itu yang menyuplai gula untuk Sumatera Selatan, termasuk ke Riau, termasuk di ekspor itu untuk Sumatera itu Bengkulu, habis itu Lampung. Lampung, habis itu Tapanuli. Tapanuli habis itu Aceh. Riau ini beberapa tempat saja, tidak banyak. Makanya harganya agak mahal. Misalnya di Kaiti, di Sungai Calak, di Pedalian itu ada. Di Kuansing itu ada di Sibrakun gitu. Di beberapa tempat saja. Kalau yang di dataran rendah gambut ini kan jarang ya. Nah sekarang yang banyak datangi orang, kalau kita pesan niranya 3-4 hari, kalau enggak kebagian, itu punya Pak Musa Nasution yang di Kiab Jaya. Itu kan nira baru. Kalau kenapa nira aja udah habis di booking orang, nggak sempat jadi gula. Nah itu jadi kalau kebun masyarakat, termasuk tanaman-tanaman alam, itulah Bengkulu, Lampung, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara udah biasa kan, dan Sumatera Barat ada. Sumatera Barat itu Pasaman. Kemudian di sini Payakumbuh ini ada juga kelompok-kelompok tani, tapi banyak tanaman alam situ. Alam banyak. Tidak di budidaya. Belum dibudidaya dari biji kecambah jadi semai, kemudian jadi bibit yang unggul masih jarang. Nah, itulah perlu kita edukasi bahwa ini bisa dibudidaya, jangan kalah sama musang tadi. Itu kalau dari tanaman ya. Tapi kalau dari bisnis
kafe, Pekanbaru paling banyak. Iya. Saya kata teman-teman di Jambi itu belum sebanyak itu kopi-kopi aren. Ini kan baru kopi aren. Ini sebetulnya kan beberapa tahun yang lalu ya orang-orang petani kayak Pak Musa itu yang di lapangan itu dia nyoba aren nira direbus kasih kopi, enak ternyata. Wah, akhirnya semua orang suka. Saya ceritakan ini waktu saya diundang jadi narasumber di Bengkulu ya. Itu orang yang sudah sejak tahun 60, tahun 40 budidayakan aren. Oh, bisa juga jadi kopi ya Pak. Sampai pula ke sana sekarang. Saya kalau menikmati aren untuk kopi, untuk teh itu sudah sejak SMP karena waktu itu yang pohon aren itu yang tumbuh sendiri kan. Niranya? Iya, bapak saya yang ini kan. Nanti dibuat gula oleh mama kan. Gulanya itu untuk apa? Memang enak. Memang enak. Cita rasanya beda dengan gula biasa. Waktu dulu saya kena COVID tuh. Kan mual kan? Ini cerita juga ya. Nah, itu yang masuk ke badan saya itu, yang bisa saya telan tuh, teh nira. Teh aren. Jadi teh, kalau pakai gula putih mual teh. Nah, ini cerita pengalaman pribadi, yang lain belum tentu sama kan. Pakai gulanya gula semut ini. Enak cepat. Alhamdulillah. Ya di samping minum-minum vitamin yang lainnya kan. Tapi yang bisa ketika mual kira-kira 3-4 hari itu kan susah makan tuh. Yang bisa masuk itu teh gula semut aren nih. Kemudian ini mungkin sahabat-sahabat SBS Channel mau tahu nih Pak Muhammadun. Potensi penghasilan aren ini kalau kita hitung per hektar misalnya. Mungkin penasaran kan? Iya, begini, 1 hektar itu idealnya 200 batang. Tapi aren ini beda dengan sawit, jangan dihitung nanti serentak buahnya. Jadi kadang-kadang 200 batang itu yang setelah 6-7 tahun nanti yang buah paling-paling 30 batang udah bagus. Oh gitu. Gitu, nggak serentak. Jadi Allah Maha adil juga. Walaupun semua nanti berbuah. Nanti berbuah. Nah, makanya saran saya itu campuran saja dan setiap tahun nanam. Ya, nanti kan dia mati. Misalnya kan kalau genjah misalnya taruhlah 5 tahun sudah buah ya. Nanti umur panennya 5 tahun juga. Artinya 10 tahun habis itu mati. Artinya 5 tahun ketika ini sudah buah yang aren genjah itu segera tanam juga, disisip gitu ya. Sisip. Jadi jangan dibayangkan seperti budidaya sawit. Nah, panennya serentak, jadi langsung bisa kita hitung sehektar sekian. Itu banyak ilusi juga, halu juga. Langsung jadi miliarder nanti dulu. Nanti stres itu terlalu tinggi hayalannya nanti. Memang kalau diberi rezeki oleh Allah bisa buah ada niranya. Nah, itulah bisa kita hitung. Saat ini di tiap kampung itu beda-beda harganya. Yang terkenal di Riau ini yang mahal tempat Pak Musa itu. Ya 10.000 di lapangan. Kalau dari rebus dari 15.000. Itu tempat lain nggak sampai segitu. Ada yang paling-paling kalau di Sulawesi Utara mungkin 3.000 karena mau kilo per liter kayak di Bengkulu karena banyak setiap kampung ada juga ada yang mau beli. Ya kan? Makanya jadikan gula. Kalau nira kan hari-hari sudah ada melimpah kan. Nah, karena harga itu tergantung kelangkaan kan, suplainya sedikit di Riau, demand-nya banyak tentu harga tinggi. Nah, suatu hari nanti kalau udah ada equilibrium suplai dan demand-nya nanti seimbang, ya mungkin harga-harga 3.000 per liter nira itu sudah ideal. Nah, kalau sehari bisa 1 batang 20 liter kan tinggal ngalikan. Berarti 1 batang kali 3.000 aja. Iya, 60.000 per batang. Ya, kalau 1 hektar dari 200 yang ditanam 30 yang hidup tinggal ngalikan, yang berbuah. Itu setiap hari. 60.000 kali 30. 30. Iya. Berarti 1.800.000. 18 juta terus 800. 1.800.000. Nah, ya udah banyak itu kan per hari. Per hari. Iya. Tapi itu kan hitungan angka-angka manusia. Ini rezeki dari Allah kan beda. Yang penting kita berusaha maksimal. Tapi bagaimanapun juga kalau dihitung dengan sawit misalnya lebih secara ekonomis lebih mahal. Ini itu hitungannya. Hanya saja memang ini aren ini tidak cocok untuk pemalas. Oh gitu. Suatu hari saya ke kampung di daerah yang di seluruh desa di Bengkulu, di tetangganya ini makmur lah karena aren kan. Ini nggak mau. Malas Pak, kenapa? Jam 6 harus turun dari masjid harus manjat aren. Sore nanti menjelang maghrib manjat aren lagi. Kalau dia malas, ya tumpah lah diambil monyet. Betul. Jadi aren ini petaninya harus rajin, disiplin. Terhadap ngambil tumpah.
Kalau udah produksi. Iya, kalau udah produksi. Kalau sebelumnya bisa nyantai itu ya. Nah, itu kan nampung uang sebetulnya kan. Iya. Nah, jadi harus disiplin, rajin. Nah, kalau sekarang harganya terkesan mahal di Riau ini karena memang suplainya masih terbatas. Kalau daerah-daerah penghasil yang banyak itu ya harganya nggak sampai 10.000. Ya, tapi dengan harga 3.000 ya udah luar biasa. Iya, luar biasa. Apalagi 10.000 per hari ya kan. Iya. Sebulan berapa? Iya. Itu pun sekali lagi asumsinya yang buah hanya 30%. Ya. 30%. Ya, secara ekonomi memang prospektif insya Allah ya. Tapi memang kalau seandainya ada political will dari pemerintah misalnya membantu bikin industri biodiesel misalnya atau industri gula ya yang lebih bagus atau dibuka dibantu untuk ekspor. Beberapa teman saya itu kelompok tani hutan di Banten itu ekspor gula semut ke Korea, ke Kanada, ke Eropa. Teman saya di Garut juga ekspor juga. Ekspor, ya? Iya. Teman saya dari Lebak, Banten itu jual per bulan ke Rio ini aja Pekanbaru 1 ton itu gula semut dia gini. Nah, ini saya ngambil dari Lampung, ini artinya permintaan gula semut di Pekanbaru saja itu udah bertonton bulan. Artinya masih kurang pasaran. Jadi kalau kita berpikir petani sederhana ya nggak usah lah mikir ekspor dulu untuk permintaan lokal saja sudah lumayan permintaan ya. Lagi pula menjelang dia panen masih bisa digunakan di tanamannya kan bisa pisang, bisa apa tadi kan? Pisang, bisa tanaman-tanaman semusim ya kan? Artinya gini, jangan ditungguin sambil menganggo, dia lama. Artinya karena lama kok nggak buah-buah ditebang nggak sampai ya, itu kayak gitu. Ya jangan anggap aja begini, ke ladang sedang manen pisang gebok kuning misalnya atau pisang yang lain. Dan ternyata kalau tumpang sari antara pisang dengan aren bagus. Lembab dia kan, Bang. Ya karena dia jauh ke bawah, dia tak. Nah, kalau aren kan kalau pisang kan cuma di permukaan. Tidak berebut nutrisi tanah ya. Unsur hara tanaman tanahnya nggak berebutan. Dan tak perlu juga lahan luas ya. Tak perlu nunggu lahan luas. Iya. Berapa hektar, setengah hektar ya. Jadi kalau ada orang nanya, jadi saya punya sawit, apa harus saya tebang? Nggak usah ditebang. Kalau sawit di luar kawasan hutan nggak usah ditebang. Ya kan? Kalau emang mau ditanam di sekelilingnya aja arennya, ya dicampur. Insya Allah tidak akan mengganggu perakaran yang sawit, aren pun tidak akan terganggu. Jadi karena dia adik-beradik satu marga pula kan. Iya. Jadi dan lebih dalam dia daripada sawit ya. Dalam akarnya. Daripada sawit ya. Gitu. Jadi aren ini tanaman gaul. Banyak manfaatnya. Dia bisa berdampingan dengan tanaman apa saja. Ya, manfaatnya banyak. Oke. Oke, terima kasih Pak Muhammadun. Jadi sahabat SBS Channel Dimana Saja Berada pasti penasaran. Sebetulnya banyak yang kita akan perbincangkan dengan Pak Muhammadun ini. Terutama dari tadi kan beliau tidak sampaikan kepada kita bagaimana cara membudidayakannya. Padahal ini sangat prospek. Memaka tunggu video berikutnya, nanti akan kita tayangkan tutorial bagaimana cara membudidayakannya, bagaimana memelihara tanaman aren dan sebagainya. Oke, ini dulu Pak Muhammadun. Terima kasih Mas. Ya. Sampai jumpa sahabat SBS Channel di mana saja berada. Tunggu video berikutnya, pasti lebih asik, lebih menarik, apalagi dialognya sambil ditemani segelas kopi aren. Nah, bagi sahabat yang sedang ngopi, silakan lanjutkan ngopinya, apalagi kalau ngopinya pakai gula aren. Nah, yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe warna merah. Kalau menganggap video ini sangat bermanfaat, silakan di-share kepada sahabat-sahabat yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Jangan lupa simak terus video-video yang ada di channel ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum meninggalkan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe warna merah yang ada di bawah video ini. Terima kasih.